Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ibu Haja Rita, Ibu Haja Dewi dan keluarga besar dari almarhum al-maghfurunlah Haji Imam Syafi'i dan almarhumlah Ibu Haja Sofiah, Ibu Tri Wulandari, dan juga kepada Kiai Haji Muhammad Masrifan dan kepada semua para kiai, para alim ulama, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa masih tetap bisa istiqomah di dalam menghadiri pembacaan Yasin tahlil ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan menjadikan orang-orang tua kita yang mungkin sudah meninggalkan kita berkat doa-doa kita setiap malam ini. Semoga Allah menjadikan kuburannya taman dari tamannya surga. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak-anaknya termasuk golongan orang-orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Allahumma amin. Sebenarnya saya ini tidak pantas untuk berbicara di sini, dan saya juga tidak tahu kalau malam ini yang tausiah saya harusnya Habib Soleh Jufri atau Habib Hasan Al Jufri ya. Tapi ya mungkin semoga apa yang saya sampaikan nanti memberikan nasihat kepada saya sendiri tentunya dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memang kita di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat-saat pandemi ini kita memang dianjurkan untuk berikhtiar dalam jasmaniah kita dan juga rohaniah kita. Ikhtiar menjaga iman dan juga menjaga imun kita. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia di dalam menjalankan kehidupan dunia ini memang tak lepas dari berbagai macam ujian yang dihadapi oleh kita tentunya. Sebagai orang-orang yang beriman, apalagi ujiannya tentu sangat berat sekali. Bertambah tinggi iman kita, bertambah naik iman kita, derajat kita di sisi Allah, maka ketahuilah bertambah berat pula ujian kita. Maka para ulama menggolongkan orang-orang atau manusia di dalam menghadapi berbagai macam ujian atau musibah yang ada di dunia ini, yaitu tergolong menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang al-ajzu. Al-ajzu di sini yaitu golongan orang yang lemah. Maka jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang lemah ini. Maksudnya golongan orang-orang yang lemah yang bagaimana? Di mana ketika dia mendapatkan ujian, maka dia berkeluh kesah.
ketika mendapatkan ujian, dia protes kepada Allah. Dia tidak terima dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mengeluh, bahkan bisa jadi dia memukul-mukul wajahnya atau menyakiti dirinya. Karena apa? Tidak terima dengan suatu ujian, suatu lawan kata dari kesenangan tentunya yang dia terima. Ini golongan orang yang al-ajzu, orang-orang yang rendah, yang lemah, yang tidak pernah mau nerima dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan orang-orang seperti ini dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu as-sabru. As-sabru itu apa? Yaitu golongan orang-orang yang sabar. Ini sudah bagus ya. Karena berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an fasabrun jamil. Ya, sabar itu indah. Memang berat, memang pahit. Enak diucapkan, mudah diucapkan, tapi berat ketika menjalankan. Tapi bagi orang-orang yang sabar ini tentunya pahalanya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu golongan orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa sabar, kemudian dia mendapatkan ujian, ya mendapatkan musibah, kegelisahan, ya maka ketahuilah kalau dia tidak sabar dia rugi. Mengapa? Mau tidak mau pasti ujian itu dia hadapi, datang kepada dirinya. Kalau dia tidak sabar, maka apa yang terjadi? Ketahuilah ya, dia tidak mendapatkan pahala, dan ketidaksabarannya ini tentunya lebih berat bagi dirinya daripada ujian yang dia terima. Ketidaksabarannya ini di sisi Allah siksanya lebih berat tentunya ya daripada ujian yang dia terima. Maka golongan orang-orang yang sabar yang kedua ini sudah bagus, mulia di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, golongan yang lebih tinggi lagi, yaitu golongan orang-orang yang bersyukur, golongan orang-orang yang ridho. Ini lebih tinggi tingkatannya dari sabar. Dia bukan hanya sekedar sabar, tapi dia ridho. Ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada dia. Ridho dengan ujian yang Allah berikan kepada dia. Dia menerima dengan lapang dada, ikhlas dia menerimanya. Ridho dengan ujian tersebut. Maka ini tentunya tidak mudah kita berada di golongan yang ketiga ini, yang ridho ini. Tapi kita berusaha untuk melatih ya bagaimana kita bisa bukan hanya sekedar sabar, tapi kita naik lagi ke tingkatan yang berikutnya, ridho dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rizki, ridho dengan apa yang diberi oleh Allah. Ketika kita ridho, maka timbul sifat qanaah, menerima apa adanya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan orang-orang yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu golongan orang-orang yang bukan hanya sekedar dia sabar, bukan hanya sekedar dia ridho ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih tinggi dari itu. Yaitu apa? Dia bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa kedudukan yang paling tinggi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat ujian Rasulullah dibandingkan ujian kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan ujian yang dihadapi oleh beliau Rasulullah SAW. Sejak kecil beliau sudah ditinggal oleh ayahnya dalam kandungan ibunya. Kemudian baru berumur 4 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Kemudian juga beliau di dalam menghadapi masa mudanya beliau harus bekerja mengembala kambing. Dan juga ketika beliau
berumah tangga, bagaimana istri yang beliau cintai Khadijah radhiyallahu anha yang membantu dakwah beliau, yang mampu berani mengorbankan hartanya untuk membantu di dalam dakwah Rasulullah, ditinggal wafat. Ya, wafat. Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Sampai beliau pada saat itu benar-benar bersedih, ya, sampai dikatakan amul huzun, tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Begitu juga berbagai macam ujian yang beliau hadapi. Kadang tidak ada makanan yang dimakan di rumah beliau. Akhirnya beliau berpuasa. Tidak pernah dihidupkan kompor di rumah beliau. Yang dimakan hanya korma dan air. Tapi apa yang terjadi dengan diri beliau dan keluarga beliau? Beliau bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya sekedar ridho, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afalam akuna abdan syakuro, kata beliau Rasulullah. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ini golongan yang keempat, ini golongan yang paling tinggi ketika dia mendapatkan ujian, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernah diceritakan kisah nyata, ada seseorang yang mana dia sudah umur lanjut usia. Ya, dia baru terkena sakit yang berat ketika umurnya sudah tua. Lalu dia datang kepada dokter. Datang kepada dokter untuk periksa, ya. Untuk memeriksa sakitnya ini agar diperiksa oleh dokter apa keluar sakitannya ini. Ketika selesai diperiksa oleh dokter, kemudian dokter memvonis sakit ini misalnya, ya. Kemudian apa? Justru dia ini menangis. Ketika dokter menyebutkan sakitnya, dia menangis. Kemudian dokter ini bertanya, wahai Bapak, mengapa kamu menangis? Ya, apa karena Bapak ini mendengar saya menyampaikan penyakit Bapak? Oh tidak, saya menangis bukan karena itu. Loh, apa Bapak tidak punya uang untuk membayar jasa saya ini? Oh tidak, saya punya uang. Apa Bapak tidak bisa membeli resep obat yang saya berikan ini? Oh tidak, saya punya uang, saya bisa membeli resep ini. Lantas apa yang menyebabkan Bapak menangis? Ya, kata si Bapak ini yang sudah tua ini, dia berkata, iya, saya ini menangis bukan karena sedih, tapi rasa ungkapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menangis sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Allah. Mengapa? Karena selama saya mulai sejak kecil, berapa tahun sampai umur saya yang sudah 70 tahun ini, Allah tidak pernah memberi saya sakit seperti sekarang ini. Kemudian sekarang baru umur 70 tahun saya diberi sakit oleh Allah. Maka saya tentunya harus bersyukur kepada Allah. Saya diberi sakit hanya sebentar, sehatnya 70 tahun lamanya. Maka ini yang perlu saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saya diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersyukur atas apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya syukuri saja. Saya bukan hanya sekedar sabar, tapi saya berusaha untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka sakit ini sebagai nikmat yang Allah berikan kepada saya. Maka ketika seseorang mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia menjalankan dengan menghadapi dengan tenang, dengan istiqomah, ya, maka ketahuilah itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Karena di dalam hadis disebutkan idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah cinta kepada seorang, maka Allah uji dia. Ya, maka Allah beri uji dia. Ya, sehingga orang-orang yang mendapatkan ujian ini tentunya ya sebagai penghapus dosa-dosanya. Apalagi orang-orang yang wafat mohon maaf dalam keadaan Covid, ya. Maka para ulama mengatakan kalau dia termasuk orang yang beriman, beribadah, taat kepada Allah, lalu dia terkena mohon maaf sakit Covid misalnya lalu meninggal, maka matinya dalam keadaan yang mulia, terkena wabah, matinya dalam keadaan syahid. Ya.
Jadi orang yang terkena penyakit ini bukan suatu yang aib, yang tercela, tidak. Justru ketika dia menghadapinya dengan sabar, dengan ridho dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ya, kehidupan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalanin ini. Ketahuilah bahwasanya kita ini tidak akan lepas dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya di dunia ini ya penuh dengan ujian. Namun ketika seseorang wafat maka lepas itu ujiannya, hilang itu ujiannya semua. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman ketika dia wafat, mati, maka kematiannya itu merupakan kesenangan, kegembiraan baginya. Ya, tapi bagi orang-orang yang jauh dari Allah, yang tidak ada iman kepada Allah, kematian itu hal yang menakutkan. Kematian itu hal-hal yang berusaha dia menjauhi, takut dia kepada kematian. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakutkan oleh Rasulullah ya kepada umatnya, yaitu penyakit al-wahan. Penyakit wahan ini penyakit yang paling berbahaya ya, bahkan lebih berbahaya dari penyakit Covid, penyakit macam-macam yang ada di dunia. Penyakit al-wahan ini lebih berbahaya ya, di mana kalau istilah bahasa OTG, orang tanpa gejala, ini al-wahan ini tidak kelihatan, ya, tidak terlihat seperti orang yang tanpa gejala. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati. Nah, ini. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah justru kematian merupakan suatu perjumpaan antara dirinya dengan kekasihnya yaitu Allah, merupakan kesenangan. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Ya, ketika datang malaikat maut Israel akan mencabut nyawanya, kemudian kata malaikat maut, wahai Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Ya. Kemudian kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, apakah ada seorang kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Ya. Kemudian kembali malaikat Israel kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kembali lagi malaikat Israel menghadap kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian mengatakan, wahai Ibrahim, Allah telah menyampaikan wahyu kepadamu. Ya, apakah ada kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Ketika mendengar wahyu dari Allah ini yang disampaikan oleh malaikat Israel, langsung Nabi Allah Ibrahim tanpa berpikir panjang lagi, cabut sekarang nyawaku karena aku ingin berjumpa dengan kekasihku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Begitu juga kisah Sayyidatuna Fatimah alaihassalam, putri Rasulullah SAW, di mana ketika Rasulullah akan wafat, Rasulullah memanggil putrinya, kemudian dibisiki putrinya tersebut. Ya. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra ketika setelah dibisiki, beliau sedih, menangis. Kemudian Sayyidatuna Aisyah ingin tahu apa yang dibisiki oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Ditanyakan, wahai Fatimah, ayahmu membisikkan apa kepadamu? Kemudian Fatimah berkata, menjawab kepada Aisyah radhiyallahu anha, ayahku tadi membisiki aku dan mengatakan bahwasanya sebentar lagi ayahku akan meninggal, tak lama kemudian, tak lama lagi ayahku akan wafat, meninggal. Ini yang membuat aku sedih. Lalu tak lama kemudian Rasulullah memanggil lagi Fatimah Zahra putrinya, dibisiki lagi. Yang kedua, selesai dibisiki oleh Rasulullah, justru Sayyidatuna Fatimah Zahra ini bergembira, tersenyum dia. Sayyidatuna Aisyah merasa heran.
ya dipanggil, wahai Fatimah, tadi kamu dibisiki oleh ayahmu yang pertama engkau sedih loh, kok sekarang yang kedua nih engkau justru bergembira, sedihmu, tangisanmu hilang, nampak dari wajahmu senang bergembira. Apa bisikan ayahmu tadi? Kemudian kata Fatimah Zahra, ya, tadi yang kedua kalinya ayahku membisikkan kepadaku, yaitu apa? Ya, wahai Fatimah, ya ketahuilah, nanti setelah aku wafat, yang akan menyusul aku tak lama kemudian engkau. Maka inilah yang membuat aku senang. Mengapa? Karena ketika ayahku nanti wafat, tak lama kemudian aku akan menyusul ayahku juga wafat. Maka benar ya di dalam tarikh sejarah ya tak lama kemudian selisih 4 bulan kalau tidak salah 3 sampai 4 bulan Rasulullah wafat, kemudian selisih 4 bulan Fatimah Zahra putrinya wafat. Ini menunjukkan apa? Ya, kematian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah bukan suatu hal yang menakutkan, justru suatu hal yang menggembirakan dan menyenangkan. Begitu juga Bilal bin Rabah, sahabat Bilal bin Rabah, ketika akan wafat, ya istrinya, anak-anaknya menangis, wah musibah apa ini, ya biasa, wajar. Ya ketika ada orang tua mau meninggal, tentunya kita sedih, anak-anak sedih, keluarga sedih. Tapi justru Bilal yang akan wafat ini justru tersenyum. Kemudian Bilal berkata kepada istrinya dan anak-anaknya, wa syauqa, bukan musibah, tapi wa syauqa, bagi diriku, wa syauqa, kerinduan, kecintaan. Apa itu? Kata istrinya ditanya, kok bisa engkau mengatakan seperti itu? Ini musibah bagi aku dan anak-anakku. Ya bagi kalian. Tapi bagi diriku, wow, wa syauqa, yaitu sebuah kerinduan. Al-yawm alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Ketahuilah, kalau aku wafat nanti, aku akan berjumpa dengan kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, Nabiku Muhammad yang aku cintai, dan para sahabat-sahabatnya, dan berjumpa tentunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya kurang lebihnya atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan obat bagi hati kita dan menambah semangat bagi diri kita untuk terus bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang sebelumnya disampaikan oleh Habib Soleh. Jangan henti-hentinya kita beribadah terus dalam keadaan apapun, dan juga hadapi apapun yang kita hadapi dengan sabar tentunya, kalau bisa dengan ridho atau mensyukuri terhadap apa yang ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah tentunya. Amin. Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.